Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Maria Gumai. Saya mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Jurusan Perbankan Syariah semester 3. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filsafat Ilmu Ekonomi. Saya di sini ingin membahas soal kedua mengenai tentang filsafat dengan perbankan syariah. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat. Dalam 3 dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di perguruan tinggi maupun secara praktik operasional. Dalam bentuk kajian ekonomi Islam telah dikembangkan di berbagai universiti, baik di negara-negara muslim juga negara-negara barat. Misalnya di Inggris ada beberapa universiti yang telah mengembangkan kajian ini seperti University of Durham, University of Portsmouth, dan yang lainnya. Di Amerika sendiri dikaji University of Harvard. Bahkan Australia pun melakukan hal yang sama. Di University of Wollongong ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berkembang dan menjadi pusat kajian dunia, terutama dalam mengembangkan kegiatan dunia usaha yang semakin global dan kompleks. Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan saling dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi sesuatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya, dan juga berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antar negara. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa finansial. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis, di mana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan seterusnya. Sedangkan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dengan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah ini muncul wajar saja karena tidak
semua masyarakat Indonesia tertarik menggunakan jasa perbankan yang pada waktu itu masih konvensional, terutama masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang menganggap bank dalam kegiatannya mengandung riba. Oleh karena itu, tuntunan kebutuhan nasabah dan karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka perlu ada suatu bank yang mampu mengkoordinir atau mengkomodir kebutuhan nasabah tersebut, yaitu bank yang Islami yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka lahirlah bank syariah seperti yang dirasakan saat ini. Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial, kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap tempat, waktu, tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bank syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, hukum Islam, dan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf M, maka memberikan landasan hukum bagi bank syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya dan lainnya. Perbankan syariah menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam cukup signifikan memasuki wilayah apapun, termasuk wilayah ekonomi maupun perbankan dalam bentuk keuangan syariah lainnya. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh orang Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal. Perbankan syariah Indonesia ditinjau dari filsafat hukum Islam, sebagaimana diketahui bahwa kegiatan perbankan konvensional mengandung riba, sementara hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan perbankan konvensional mengandung riba, sementara hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Bahkan agama lain juga melarang riba. Pendapat tentang bunga bank adalah riba. Memang para ulama terjadi beda pendapat. Ada para ulama berpendapat haram, ada juga berpendapat syubhat yaitu samar, dan ada juga yang menganggap halal. Namun demikian, Allah berfirman yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya kaum mukminin dari praktek dan memakan riba yang senantiasa berlipat ganda. Dahulu orang-orang jahiliyah bila piutang telah jatuh tempo, mereka berkata kepada yang berutang, engkau melunasi hutangmu atau membayar riba. Bila ia tidak melunasinya, maka pemberian hutang, penundaan, dan orang yang berhutang menambah jumlah pembayarannya demikian setiap tahun, sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk senantiasa bertakwa agar mereka selamat di dunia dan di akhirat.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.